Leon adalah seorang pembunuh bayaran asal Italia yang kini menetap di New York City. Di balik sikapnya yang tenang dan kehidupan sehari-harinya yang sederhana, Leon dikenal sebagai sosok profesional yang tak pernah gagal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kali ini, ia mendapatkan misi untuk menyingkirkan seorang gangster bernama Patty yang berani melanggar batas wilayah milik Tony, yaitu sang bos mafia yang menjadi atasan Leon. Leon mulai melacak targetnya hingga ke sebuah hotel mewah. Dengan langkah tenang, ia memaksa resepsionis memberitahu Patty bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. There's a guy who wants to talk to you. Namun, insting Patty mengatakan ada sesuatu yang salah. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk berjaga di luar lift. Begitu pintu lift terbuka, para pengawal langsung menembak tanpa berpikir, hanya untuk menyadari bahwa mereka telah menembak rekan mereka sendiri. Stop, man! Suasana berubah kacau, di mana Leon bergerak cepat dan membunuh para penjaga satu persatu tanpa suara, hingga akhirnya hanya Patty yang tersisa. I need help. Somebody's trying to kill me. Dengan ketakutan, Patty sempat menghubungi pihak berwenang, tapi Leon muncul dari balik bayangan, menekan pisau ke lehernya, dan memaksanya untuk menutup telepon. Ia kemudian memaksa Patty untuk menelepon Tony untuk menyampaikan pesan agar ia segera meninggalkan kota. It's safe to say today's your last day in town and we'll never see your fat face again. Setelah memastikan pesannya tersampaikan, Leon pergi meninggalkan tempat itu tanpa jejak seperti bayangan yang menghilang di kegelapan malam. Seusai menyelesaikan pekerjaannya, Leon menjalani rutinitas hariannya yang selalu sama. Ia membeli susu, belanja bahan makanan, lalu kembali ke apartemennya yang sederhana di sebuah gedung tua. Di tangga menuju lantai atas, ia bertemu seorang gadis kecil berusia sekitar 12 tahun bernama Matilda yang sedang duduk sambil ngerokok. Di wajah gadis itu terlihat memar, namun saat Leon menanyakan penyebabnya, ia berbohong bahwa dirinya hanya jatuh dari sepeda. Padahal sebenarnya Matilda hidup dalam lingkungan keluarga yang sangat kacau. Ayahnya kerap memukulinya, sementara ibu tirinya tidak peduli sama sekali. Lelaki itu bekerja untuk sekelompok agen DEA korup yang membayar untuk menyimpan narkoboy di apartemennya. Namun ketika sebagian dari barang itu hilang, para agen datang dengan marah menuduhnya mencuri. Di antara mereka ada seorang pemimpin bernama Norman, pria dengan kepribadian aneh yang tampak tenang namun berbahaya. Ia memberi waktu sehari pada ayah Matilda untuk mencari pelakunya, sementara Leon yang tinggal di sebelah hanya bisa mendengar keributan itu tanpa ikut campur. Just do me a favor. Find out who did. By tomorrow. Keesokan harinya, keluarga Matilda beraktivitas seperti biasa seolah tak terjadi apa-apa. Ayahnya bersiap ke kantor, ibu tirinya berdandan, adik tirinya berolahraga, sementara Matilda menjawab telepon dari sekolah yang menegurnya karena ia sering membolos. Ia menjawab seenaknya, mengaku bahwa dirinya sudah meninggal agar tidak perlu ke sekolah lagi. Di waktu yang sama, Leon menjalani hidupnya seperti biasa. Ia berolahraga, merawat tanaman kesayangannya, lalu pergi menonton film musikal klasik favoritnya di bioskop kecil. Ketika ia kembali, ia melihat Matilda di tangga dengan hidung berdarah. Ia memberinya sapu tangan, dan karena merasa kasihan, membelikannya susu di toko dekat gedung. Saat Matilda keluar untuk membayar, malapetaka terjadi di apartemennya. Norman dan anak buahnya datang bersenjata lengkap, dan tanpa belas kasihan mereka menembak seluruh anggota keluarga Matilda, termasuk ayah, ibu tiri, dan saudara tirinya.
What are you doing? He's dead! Tak lama setelah itu, Matilda kembali dari toko dan melihat jasad ayahnya tergeletak di lantai. Ia segera sadar bahwa seluruh keluarganya telah dihabisi. Dengan langkah gemetar, ia berjalan melewati pintu rumahnya sendiri dan mengetuk pintu Leon sambil memohon untuk diselamatkan. Please open the door. Meskipun awalnya ragu, Leon akhirnya membiarkannya masuk. Ia berdiri diam di depan pintu sambil menodongkan pistol, memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti gadis itu. Setelah para pembunuh pergi, suasana menjadi sunyi. Matilda hanya menangis bukan karena kehilangan keluarganya, melainkan karena adik kecilnya yang tak berdosa ikut terbunuh. Leon yang biasanya dingin kali ini merasa iba. Ia mencoba menenangkannya dengan cara sederhana hingga tangis itu perlahan mereda. Hi, Matilda. Hey, Piggy. What's your name? Leon. Cute name. Sejak saat itu, hidup Leon berubah. Matilda yang tidak punya tempat lain untuk pergi mulai tinggal bersamanya. Suatu hari, gadis itu mengetahui siapa Leon sebenarnya. Don't touch that piece. What exactly do you do for a living? Cleaner. Cool. Ia memohon untuk diajari cara menjadi pembunuh seperti dirinya agar bisa membalas dendam pada Norman. Sebagai gantinya, ia menawarkan diri membantu Leon dengan pekerjaan rumah dan mengajarinya membaca karena Leon ternyata buta huruf. Awalnya Leon menolak mentah-mentah, menganggap hidup seperti dirinya terlalu berbahaya untuk anak kecil. Namun setelah melihat kegigihan Matilda, ia akhirnya setuju untuk melatihnya. Mereka berdua kemudian meninggalkan apartemen dan pindah ke sebuah hotel kecil agar tak mudah dilacak. Sejak saat itu, kehidupan baru mereka dimulai. Leon mengajari Matilda cara menggunakan senjata, mulai dari memegang pistol hingga menembak dengan senapan jarak jauh. Ia mengajarkan pentingnya fokus, kesabaran, dan bagaimana membunuh tanpa meninggalkan jejak. Dalam latihan pertamanya, Matilda menembak seorang pelari dengan peluru cat dan berhasil mengenai sasaran. Don't take your eyes off it. Take a deep breath. Hold it. Now. Can we try with real bullets now? Up to the head stuck up. Di sisi lain, Leon mulai merasakan hal yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa memiliki seseorang yang peduli padanya. Matilda pun belajar banyak, bukan hanya soal menembak, tapi juga disiplin dan tanggung jawab. Setiap hari ia membersihkan kamar, memasak, dan membantu Leon belajar membaca. Ia juga sering melihat Leon merawat tanaman hijaunya dengan penuh perhatian. Bagi Leon, tanaman itu adalah sahabat sejati karena tidak pernah bertanya dan selalu dia mendengarkan. Matilda sempat berkata bahwa tanaman itu seharusnya ditanam di taman agar bisa tumbuh bebas. Namun Leon merasa dirinya dan tanaman itu sama-sama hidup tanpa akar dan selalu berpindah tempat. Waktu berjalan, hubungan mereka semakin dekat. Matilda mulai menaruh perasaan lebih dalam kepada Leon, sementara Leon hanya memandangnya sebagai seseorang yang harus ia lindungi. Suatu hari, Leon pergi menemui Tony, bos yang menyimpan seluruh uang hasil kerjanya selama ini. Tony sempat menasihatinya agar berhati-hati, karena terlihat Leon kini mulai memiliki seseorang dalam hidupnya. Dia juga meyakinkan Leon bahwa uangnya aman bersamanya, dan menyuruhnya untuk bertanya kapanpun dia membutuhkannya. Sebelum berangkat, Tony menugaskannya dengan misi baru yang disetujui oleh Leon. Just ask me. Sementara itu di hotel, Matilda berbicara dengan resepsionis dan mengklaim bahwa Leon bukanlah ayahnya, melainkan kekasihnya yang membuat pria itu tercengang. Keesokan harinya, Leon berangkat untuk menjalankan misinya, sementara Matilda kembali ke apartemennya yang sekarang dilarang. Namun dia menyelinap ke dalam dan mengambil beberapa barangnya. Dia juga mengambil sejumlah besar uang tunai yang disembunyikan ayahnya di tempat rahasia. Saat itu dia mendengar seseorang memasuki apartemen, jadi dia segera menyembunyikan diri. Ternyata itu adalah Norman dan dua detektif senior. Para detektif menanyai Norman tentang insiden itu dan dia berpura-pura membela diri.
Setelah berdiskusi singkat, para detektif pun pergi dan Matilda mengikuti Norman dengan taksi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui bahwa Norman adalah agen DEA. Di kemudian hari, Matilda sedang menonton film kartun saat Leon kembali dengan darah menetes dari lengannya. Sebelum dia sempat mandi, resepsionis mengetuk pintu dan mengusir mereka dari hotel. Setelah itu, keduanya check-in di hotel lain di mana Leon mandi dan menjahit luka di dadanya. Setelah itu, Matilda menawarkan sejumlah besar uang tunai dan meminta Leon untuk mengeksekusi para pembunuh kakaknya. Namun, Leon menolak untuk mengambil pekerjaan itu dan juga tidak mengizinkannya melakukannya dengan alasan bahwa balas dendam itu tidaklah baik. Dia menjelaskan bahwa kehidupan berubah secara permanen setelah seseorang melakukan pembunuhan. Dalam upaya untuk menyampaikan maksudnya, Matilda mengusulkan permainan roulette Rusia dengan syarat jika dia menang, dia bisa melakukan aksinya. Leon mengatakan bahwa dia akan kalah karena dia telah mendengar putaran pistol. Meskipun demikian, gadis itu tetap menarik pelatuknya, tetapi Leon berhasil mendorong pistol itu pada saat terakhir. I win. Setelah kejadian ini, Leon membawa Matilda ke Tony dan meminta pemimpin mafia tersebut untuk memperkerjakannya. Tony jelas ragu karena dia hanyalah seorang anak kecil, tetapi Leon berhasil meyakinkannya untuk memberinya kesempatan. Setelah itu, Leon mengajak Matilda dalam misi pertama mereka, di mana mereka mendekati kamar target dan Matilda meyakinkan pria itu untuk membuka pintunya. Di mana setelah pria itu membuka pintu, Leon memutuskan rantai dan mendobrak masuk. Setelah melakukan pencarian secara menyeluruh, Leon kemudian memerintahkan pria itu untuk berdiam diri. Dia kemudian mengajari Matilda cara membidik yang benar dan membiarkannya menembak pria itu dengan paintball. Setelah latihan singkat, Leon kemudian menembak pria itu sebelum pergi. Look, it's not A my little left, please. foot. Please. Sejak hari itu, Leon dan Matilda bekerja sama dan mengikuti pendekatan yang sama untuk menghabisi beberapa target satu demi satu. Namun pada suatu titik, Leon mendengar seorang target yang sedang mempersiapkan senjata api di dalam, jadi dia segera menarik Matilda untuk berlindung mencegah potensi bahaya. Dia memberitahunya bahwa mereka harus menggunakan granat dalam kondisi terburuk. Dia kemudian melemparkan granat ke dalam, meledakkan apartemen. What about the ring tree? Show it to me, motherfucker. That's the ring tree. Suatu hari, Leon menemui Tony dan dia terlihat gugup untuk pertama kalinya. Dia menyuruh Tony untuk memberikan semua uangnya kepada Matilda jika sesuatu terjadi padanya suatu hari nanti. Tony pun setuju, mengatakan bahwa dia bisa mengandalkannya. Kemudian Leon bersiap-siap untuk misi berikutnya, tapi kali ini dia memutuskan untuk pergi sendiri karena misi ini cukup besar. Sementara dia pergi, Matilda tetap tinggal di rumah, merawat tanaman dan menonton televisi, juga memikirkan balas dendamnya. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia kemudian memutuskan untuk menjalankan misi balas dendamnya secara mandiri. Setelah itu, dia mengisi tas dengan senjata dari koleksi Leon dan berangkat untuk membunuh Norman. Dia menggertak masuk ke kantor DEA dengan menyamar sebagai pengantar barang dan perlahan-lahan berjalan ke toilet pria. Di sana, dia disergap oleh Norman yang memerintahkannya untuk meletakkan tas tersebut. Dia menanyainya tentang pengirimannya dan dia menegaskan bahwa dia bertindak sendiri untuk membalas kematian adiknya. Percakapan mereka tiba-tiba disela oleh salah satu antek Norman yang membawa berita buruk tentang temannya, yaitu kematian Melky. Ternyata Leonlah yang membunuhnya. Terganggu dengan pengungkapan ini, Norman memerintahkan anak buahnya untuk membawa Matilda ke kantornya untuk sementara waktu. Ketika Leon kembali ke apartemennya, ia kemudian menemukan sebuah catatan dari Matilda yang menyebutkan niatnya. Khawatir akan keselamatannya, dia kemudian bergegas ke kantor DEA dan kemudian menyelamatkan Matilda, membunuh dua anak buah Norman dalam prosesnya.
Di malam yang sama, Matilda kemudian mencoba merayu Leon, namun Leon menolak rayuannya. Sebaliknya, dia berbagi kisahnya sendiri tentang bagaimana dia menjadi pembunuh bayaran. Pada usia 18 tahun di Italia, Leon jatuh cinta pada seorang gadis dari keluarga yang kaya, tetapi keluarga Leon ini sangatlah miskin. Keduanya kemudian membuat rencana untuk kawin lari, tetapi ayah gadis itu menemukan mereka dan membunuhnya karena marah. Leon membunuh sang ayah sebagai balas dendam dan melarikan diri ke New York, di mana ia bertemu dengan Tony dan mulai bekerja untuknya. Di malam harinya, Norman dan anak buahnya mengunjungi Tony. Dia mengungkapkan kemarahannya karena seorang pembunuh bayaran Italia telah menjadi jahat dan membunuh anak buahnya. Dia sangat ingin bertemu dengan pembunuh bayaran itu dan bertanya kepada Tony tentang keberadaannya. Tony yang memiliki keluarganya yang ditangkap akhirnya mengungkapkan lokasi Leon. Keesokan harinya, Matilda kembali dari toko kelontong ketika dia ditangkap oleh tim SU yang dikirim oleh Norman. Mereka menyanderanya dan menanyakan apakah ada kode untuk menyusup ke apartemen Leon. Sebagai jawaban, Matilda memberikan kode yang salah. Ketika para petugas menggunakan kode yang salah ini untuk mengetuk pintu apartemen, Leon menjadi waspada. Para petugas bersenjata kemudian memasuki apartemen, tetapi mereka tidak menemukan siapapun di dalamnya. Leon yang bersembunyi tepat di atas pintu masuk menutup pintu dan membunuh mereka. Setelah mengetahui hal ini, Norman kemudian memanggil bantuan tambahan dan mengepung seluruh gedung. Meskipun menghadapi rintangan yang luar biasa, Leon terus melumpuhkan para petugas. Akhirnya, dia berhasil menyedot seorang petugas dan membebaskan Matilda dari penangkapan mereka. Saat mereka menyelinap kembali ke apartemen, Leon menciptakan rute pelarian cepat untuk Matilda dengan membuat lubang di sebuah lubang udara. Matilda awalnya menolak untuk pergi tanpa Leon, namun Leon meyakinkannya untuk menemuinya di tempat Tony dalam 1 jam. Leon akhirnya menyatakan cintanya kepada Matilda sebelum melepaskannya. Beberapa saat kemudian, tim SU meledakkan apartemen sebelum mendobrak masuk. Dalam kekacauan yang terjadi, Leon menyamar sebagai petugas SU yang terluka dan kemudian menyelinap keluar dari apartemen. Dia tidak diketahui oleh semua orang kecuali Norman. Saat Leon keluar melalui lobi hotel, Norman kemudian mengikutinya dan menembaknya dari belakang. Sayangnya, hal ini terbukti berakibat fatal. Dalam napas terakhirnya, Leon menekan pin granat di telapak tangan Norman dan mengatakan bahwa itu berasal dari Matilda. Norman membuka rompi Leon hanya untuk menemukan sekumpulan granat yang langsung meledak dan menewaskannya. Shit. Setelah itu, Matilda menemui Tony dan mencoba meyakinkannya untuk memperkerjakannya sebagai pembunuh bayaran. Namun, Tony dengan tegas menolak untuk memperkerjakan seorang gadis yang masih berusia 12 tahun. Sesuai janjinya kepada Leon, Tony memberikan uang saku sebesar $100 dan mengirimnya kembali ke sekolah. Untungnya, kepala sekolah menerimanya kembali setelah Matilda mengungkapkan apa yang telah terjadi. My family got shot down by DEA officers. It was a hitman, the best in town. Di akhir film, Matilda kemudian berjalan ke lapangan dekat sekolah dan menanam tanaman hias kesayangan Leon, membiarkannya untuk tumbuh dengan bebas. Tamat.
Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan film ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Saya Niko pamit undur diri. Dan terima kasih kalian telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on.